Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pecinta suara tanaman channel yang berbahagia. Di pagi hari ini di tanggal 24 Januari 2024, tepatnya di hari Rabu 24 Januari 2024. Seperti biasa tanaman dan suara tanaman channel juga hadir ya di sini. Maka selamat pagi buat semuanya dan selamat berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua, sehat jasmani dan rohani, sehat iman dan Islam semuanya, serta sehat kantong ya. Ngomongin kantong memang nggak ada habisnya ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman kita yang ada di sini. Ini jenisnya alokasia ya. Alokasianya yaitu jenisnya yang orang bilang begini. Apa nih? Ini alokasia jenisnya kuping gajah ya. Ini dia lonely kuping gajah. Karena dia sendirian nih. Ini akan tumbuh tunas baru dan batang baru, kemudian keluar daun ya, seperti itu. Oke. Dan hari ini kita ditemani dengan si alokasia kuping gajah. Sengaja saya undang di Suara Tanaman Channel di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya untuk mendapatkan inspirasi dari obrolan kita, diskusi kita dengan Suara Tanaman Channel di pagi hari ini dengan bintang tamu si alokasia kuping gajah. Yang mana kuping gajah ini punya struktur memang seperti kuping gajah sih ya kalau kita lihat, makanya dinamakan, orang bilang kuping gajah ya gitu. Jadi bentuknya melebar seperti ini. Kemudian ada, kalau saya sih ya ada ini ya, guratan-guratan tarantula gitu kan, laba-laba seperti itu ya. Dan seperti biasa ya, kita ini sebenarnya sudah masuk atau sudah pernah diulas di Suara Tanaman Channel ya, atau belum ya, saya lupa sih, banyak banget ya. Ini strukturnya kalau saya cek lagi ini halus ya. Kalau kita kasih mikroskop atau di zoom dengan mikroskop itu ada bulu-bulu halus, sehingga dia kan jenisnya kan talas ya daunnya ini. Jadi kalau kena air tuh agak tidak bersatu gitu lah ya kan. Dengan guratan-guratan khasnya seperti tarantula, laba-laba gitu kan. Dan ini bentuknya secara struktur kayak kuping gajah, makanya kuping gajah. Kalau saya lebih ke arah tarantula ya, atau laba-laba. Laba-laba juga ada juga sih, jenisnya beda-beda ya gitu. Oke, di pagi hari ini seperti biasa ya, saya ucapkan terima kasih buat semua subscriber yang sudah subscribe di Suara Tanaman Channel. Dan silakan isi di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan seputar tanaman, nanti kita undang juga untuk kita bahas ya. Kalau sekarang sih bahasnya mengenai si alokasia ini ya, mempunyai struktur batangnya juga panjang ya kan, kemudian daunnya melebar seperti ini. Ini cantik sih gitu, cantik. Dan ini sudah lama, ini anakan ya dari indukannya sih tuh. Nah itu, nah ini anakannya kita sudah pisahkan dari anakannya, indukannya. Ini dia, kita kasih media tanam seperti ini, kita siramin setiap hari ya, pagi dan sore. Karena saya di sini ini tempatnya outdoor, jadi kalau pagi kena sinar matahari ini baik sekali ya buat pertumbuhan si kuping gajah ini. Kemudian kalau memang musim hujan sih nggak usah sering-sering juga ya gitu. Kemarin waktu hari Senin Selasa itu luar biasa ya, panasnya menyengat. Ini tanaman-tanaman yang ada di sini lumayan ini ya, pada layu ya, karena mungkin saking panasnya ya gitu. Tapi ketika disiram kembali sih alhamdulillah bisa segar kembali gitu ya. Oke, pada teman-teman semuanya, di hari Rabu ini tanggal 24, kalau yang mungkin besok gajian ya alhamdulillah masih bertahan untuk satu hari ya, satu hari ini aja, besok sudah mulai gajian.
Dan bagi yang teman-teman gajiannya tanggal di atas 30 tuh ya, tetap bertahan, insya Allah akan tiba pada waktunya, pada masanya, hari yang indah gitu. Iya iya iya. Oke, jadi mungkin pagi hari ini ada yang mau berangkat bekerja atau mau berangkat bisnis lah ya, ketemu sama klien atau kolega, atau mau yang mahasiswa mungkin ketemu temennya untuk kerjain tugas bareng, atau mungkin pedagang mau siap-siap preparing berjualan untuk menjemput rezeki di pagi hari ini ya, di hari ini. Kemudian juga ada yang profesinya sebagai udah swasta juga sama ya, preparing buat jualan atau anything lah gitu. Jadi saya ucapkan selamat beraktivitas semuanya, selamat melakukan kegiatan keseharian. Mudah-mudahan Allah ridhoi setiap langkah kita dan menjadikan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi hari ini kita ingin berdiskusi tentang dimana kita pernah jatuh di satu titik yang luar biasa dalam ya. Artinya kita pernah merasakan kesedihan yang bertubi-tubi. Allah berikan teguran ya. Jadi mungkin kita pernah salah langkah dalam kehidupan ini, makanya Allah tegur ya. Nah, di titik itulah orang-orang pasti kita ini akan merasa sedih ya kan, merasa ya boleh katakan hopeless lah ya, seperti itu. Nah, makanya teguran-teguran yang seperti itu bukan berarti Allah tidak suka, tidak sayang sama kita. Justru Allah sayang sama kita ketika ditegur dengan cara mungkin kita terjatuh dari sisi ekonomi, dari sisi misalkan derajat dan seterusnya gitu kan. Nah, mungkin Allah berikan teguran ya kepada kita supaya kita itu kembali kepada Allah gitu. Jadi kadang-kadang kita yang namanya kehidupannya tidak ada yang senang terus ya kan, tapi tidak ada yang sedih terus ya kan. Kehidupan itu yang saya bilang kemarin ya, kadang di atas kadang di bawah gitu kan. Dalam artian ya namanya hidup pasti begitu ya gitu. Cuma kalau orang diuji dengan diuji dengan kekurangan, diuji dengan sakit, diuji dengan ketidakenakan, ya kita akan larinya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ujian itu ada dua ya, ujian bahagia, ujian kesedihan. Nah, yang paling tidak bisa melewati itu ketika kita diuji dengan kesenangan atau kebahagiaan. Itu biasanya akan lupa daratan gitu, karena merasa kita sudah mampu, sudah mendapatkan segalanya gitu kan. Makanya kadang-kadang gitu kan, kalau orang diuji dengan kesenangan maka dia lupa gitu loh, jarang yang lulus. Tapi kalau diuji dengan kesedihan, misalkan kekurangan dari sisi finansial atau dari sisi apalah itu kan ya, itu biasanya akan bisa melewati. Karena kan sejatinya ketika kita diuji maka kita akan lari ke Allah gitu kan ya. Kalau tidak lari ke Allah maka ini sangat berbahagia, tidak akan diketemukan tuh rasa ketenangan, rasa kebahagiaan gitu. Karena sejatinya ketika kita sedang diuji oleh Allah ya, kita berserah diri dan mengadu kepada Allah yang punya masalah ya kan, yang maha pembuat masalah kan gitu kan. Jadi yang maha punya masalah, yang maha pembuat masalah, jadi kan Allah itu yang membuat masalah, Allah juga yang bikin solusinya. Jadi kalau kita tidak berlindung atau mendekatkan diri kepada Allah ya, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi apapun problemnya di dunia ini ya, itu Allah yang membuat semuanya, dan Allah pula yang akan memberikan solusinya gitu loh. Kadang kita lupa ya, gara-gara si Anu nih kan kita begini kan misalkan. Ya enggak juga sih, itu sebenarnya sih cara Allah menegur kita, cara Allah memberikan ujian kepada kita itu kan.
Nah, itu tadi, kalau ujiannya itu berupa kesedihan, maka biasanya kan normally orang tuh akan balik kepada Allah ya, gitu. Tapi kalau orang yang diuji dengan kesenangan, nah ini yang paling sulit untuk di apa namanya dijalani, karena kesenangan ini kan ya menganggap bahwa tidak ada masalah gitu kan. Padahal sebenarnya masalah juga ada dalam kesenangan itu. Terlalu senang juga, maka di situ ada setan yang menggoda. Nanti jadinya ria, nanti jadinya sombong kan gitu ya. Jadi memang ujian itu ada dua ya gitu kan, ada kesenangan dan kesedihan. Dan orang yang, sekali lagi, orang yang berat itu sebenarnya orang-orang yang dicoba dengan kesenangan dunia ini gitu. Kalau orang-orang dicoba dengan kesedihan, biasanya sih akan bisa bangkit gitu kan. Makanya di pagi hari ini mungkin teman-teman kita semuanya, pemirsa yang sedang diuji oleh Allah berupa kesedihan, yuk bersabar. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadi sabarlah ya, karena sholat dan sabar itu jadi solusi atau pelindung ya masalah semuanya ini kan gitu loh. Nah, kalau teman-teman sedang diuji oleh Allah dengan kesenangan berupa jabatannya bagus ya kan, kemudian secara finansial juga luar biasa ya kan, itu ya tetap tawadu ya, tetap ingat kepada Allah bahwa apa yang kita punya ini bukan karena usaha kita, melainkan usaha izin Allah gitu kan. Kalau kita kan tidak ada kekuatan yang berarti gitu kan di dunia ini, cuma berusaha saja. Sebenarnya kan rezeki itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menjemput. Jadi walaupun kita siang malam gak tidur untuk mencari rezeki, kalau memang rezekinya belum ada ya, Allah belum berikan, ya gak ketemu tuh gitu kan. Tapi kebalikannya, walaupun kita tidur aja nih, tapi memang digariskan oleh Allah, memang ada rezekinya di situ, ya udah gitu kan. Itu ya, jadi itu sangat ya memang sudah digariskan gitu. Misalkan ya sebenarnya nggak kerja ya ya di rumah aja, tapi punya lahan, dan lahan itu kebetulan disewa oleh provider, kayak misalkan penyewaan BTS ya kan. Ya mungkin Anda bisa bayangkan 5 tahun sekarang disewa sekian miliar kan, dan dia nggak kerja gitu kan, tapi itu dapat. Artinya apa ya, itulah rezeki gitu kan yang Allah berikan gitu kan pada hambanya seperti itu kan. Berbeda dengan orang yang misalkan bekerja ya kan, karyawan ya kan, pagi berangkat, sore pulang dan seterusnya, tapi rezekinya tidak lebih besar dari orang yang tadi tuh misalkan punya tanah disewa oleh provider dan seterusnya. Itu jauh kan gitu loh. Jadi kalau ngomongin secara orang kerja atau tidak kerja, itu memang iya sih terlihat tidak kok nggak adil ya, tapi ya itulah rezeki gitu konsepnya. Cuma ada rezeki yang halalan, tapi ada yang rezeki ya nggak halal gitu kan. Maksudnya nggak halal itu maksudnya ya didapatkan dengan cara yang tidak benar gitu kan, gitu sih. Jadi memang ketika kita hidup ini, syukuri sajalah apa yang ada sekarang ya kan, syukuri, terus nikmati semuanya, prosesnya insya Allah indah pada waktunya sih gitu ya. Jadi jangan iri melihat teman kita atau siapa, dia mah nggak kerja tapi duitnya banyak karena punya misalkan apa gitu ya. Sebenarnya sih kalau rezeki itu ya, kalau Allah cabut rezekinya dari itu ya bisa aja gitu, nggak ada yang susah gitu loh, bisa aja gitu kan. Cuma bukan itu konsepnya. Jadi kita itu apa yang sudah kita gariskan di kehidupan ini, ya udah kita jalani gitu kan. Karena rezeki itu kan sifatnya kan misteri ya, kita tidak tahu ya dari mana datangnya kan gitu. Dan Allah itu Maha Rahman dan Rahim ya, pemberi rezeki ya kan, pada ya enggak hitung-hitungan lah, mau yang muslim mau yang enggak, ya Allah kasih rezeki gitu kan. Tapi Rahman Rahimnya itu ya, Rahman dan Rahim itu berbeda gitu loh, antara
yang muslim dan yang tidak, seperti itu ya. Karena sifatnya Allah ngasih aja, mau sholat mau enggak dikasih rezekinya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sholat udah rezeki ya enggak juga gitu loh. Maksudnya sholat itu memang kebutuhan ya hamba itu kepada Allah, karena ada connecting manusia tuh Allah, seperti itu ya. Kalau sholat buat rezeki ya, kalau nggak sholat gak ada rezeki dong kan gitu loh ya. Buktinya enggak tuh, memang orang-orang yang nggak sholat pun dapat juga kan gitu loh. Nah artinya hubungan sama Allah itu merupakan sebuah kebutuhan ya manusia dengan Tuhannya itu kan, untuk lebih mendekatkan diri, bertadabur ya kan, bersyukur dan seterusnya, seperti itu sih. Jadi konsep di pagi hari ini tentang janganlah bersedih ketika kita dalam keadaan terpuruk ya, karena kita tidak sendiri. Innallaha ma'as sabirin. Jadi sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi sabar, kemudian sholat, itu merupakan kunci dari masalah yang terjadi ya. Insyaallah Allah kasih yang terbaik, dan tetap semangat begitu teman-teman yang sedang di posisi itu, dan teman-teman yang sedang posisi yang lagi enak ya, lagi longgar semuanya, kita tetap bersyukur, jangan lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi hari ini kita bahagia, besok kita bersedih gitu ya. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Terima kasih buat semuanya. Jadi pesan di pagi hari ini, alokasi kuping gajah, bahwasanya sabar dan sholat sebagai penolongmu ya untuk semua masalah. Terima kasih dan sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, lokasi kuping gajah. Assalamualaikum.